Pengurusan berkas perpindahan Kevin Dix dari Federasi KNVB ke PSSI sudah tuntas. Kini Kevin Dix sudah resmi bisa menjalani laga debutnya melawan Jepang. Akui kualitas Kevin Dix yang kerap mengawal bintang dunia di Liga Champion, reaksi timnas Jepang saat mengetahui ternyata Kevin Dix sudah sah menjadi bagian dari skuad Garuda. Seserius inilah persiapan Jepang jelang menghadapi Indonesia, bahkan memiliki tim khusus untuk memetakan kekuatan Indonesia, hingga mengirim 3.000 supporter untuk mengangkat moral para pemain Jepang di kandang Indonesia. Usai mampu mengalahkan Indonesia, media China makin ngelunjak, bahkan memberitakan hal buruk ini soal timnas Indonesia yang membuat para netizen murka. Sebelum kita bahas, mohon disimak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. Pengurusan berkas perpindahan Kevin Dix dari Federasi KNVB ke PSSI sudah tuntas. Kini Kevin Dix sudah resmi bisa menjalani laga debutnya melawan Jepang. Update berita terbaru soal Kevin Dix, ia dikabarkan sudah bisa debut di laga Timnas Indonesia kontra Jepang, yang merupakan matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia. Menurut sumber yang diperoleh dari berbagai sumber kredibel, salah satunya dari Arya Sinulinga yang dikutip dari Okezone, proses perpindahan Federasi Kevin Dix sudah tuntas tadi pagi waktu Indonesia Barat. Kevin Dix akan berangkat dari Copenhagen, Denmark, menuju Jakarta menggunakan Qatar Airways pada Senin tanggal 11 November pukul 15.00 waktu setempat, atau jam 9 malam waktu Indonesia Barat. Ia dijadwalkan tiba di Jakarta pada Selasa tanggal 12 November pada jam 9 malam. Dari berita baik tersebut, artinya lini belakang timnas Indonesia akan semakin solid untuk mengawal para pemain Jepang, sekaligus memberi kenyamanan bagi lini depan skuad Garuda, untuk mematangkan strategi counter atak serangan balik cepat ke jantung pertahanan Jepang. Setelah resmi mengambil sumpah di Denmark, akhirnya Kevin Dix resmi menjadi WNI. Proses tersebut berjalan lancar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan, kedatangan Kevin Dix untuk pertandingan melawan Saudi sangat dibutuhkan. Apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang? Kita sedang urus administrasi. Diketahui, walaupun Asnawi Mangkualam sudah bermain untuk klubnya, namun Sintayong tetap tidak memanggil Asnawi demi memasukkan Kevin Dix, pemain yang memiliki jam terbang tinggi untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Berita yang mengabarkan bahwa Kevin Dix sudah bisa bermain untuk menghadapi Jepang, ternyata juga menjadi sorotan Hajime Moriyasu. Kehadiran bek tangguh yang kerap mengawal pemain bintang dunia tersebut, menurutnya akan membuat timnas Jepang semakin kerja keras. Jepang harus berhati-hati saat melawan Indonesia. Selain harus bermain di stadion besar yang akan dipenuhi fans Garuda, anak asuh Hajime Moriyasu juga harus menghadapi tantangan kuatnya pertahanan Indonesia. Di sisi lain, serangan balik Indonesia juga sangat berbahaya. Ini menjadi PR serius bagi Jepang. Strategi apa yang akan diterapkan pada tim Samurai Biru di GBK nantinya? Akankah Jepang memilih keluar menyerang secara frontal namun strategi itu penuh dengan resiko? Ataukah Jepang lebih memilih bermain aman? Berharap tak kehilangan satu poin pun, tak ada yang menduga. Ternyata seserius inilah langkah timnas Jepang, jelang menghadapi Indonesia yang dianggap sebagai tim potensial yang sangat mampu memberi ancaman tak terduga. Tak main-main, jelang melawan timnas Indonesia di match kelima kualifikasi Piala Dunia, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menyebut bahwa ia memiliki tim khusus untuk meneliti peta kekuatan calon lawan yang patut untuk diwaspadai. Tim khusus ini bertugas untuk menganalisis secara rinci para pemain yang menjadi lawannya nanti, setiap individu hingga gaya permainan para pemain skuad Garuda, khususnya mereka yang berstatus naturalisasi dan bermain di kompetisi Liga Eropa. Seperti yang diketahui, timnas Jepang beranggapan bahwa kekuatan tersembunyi timnas Indonesia yang kini sudah dipenuhi pemain berkualitas yang berkompetisi di Eropa. Bahkan menurut Hajime Moriyasu sebelumnya, Indonesia berpotensi lolos otomatis ke Piala Dunia bersama Jepang, sebab bagi Jepang, hanya timnas Indonesia lah yang kekuatan utamanya hingga saat ini masih sulit diprediksi bahkan sulit ditebak. Direktur Timnas Jepang,
Masakuni Yamamoto mengatakan bahwa, tim khusus dari Jepang ini memiliki analisis yang kredibel dan sangat kuat terhadap pemain naturalisasi bahkan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, untuk memetakan kekuatan secara individu hingga kerangka kekuatan timnas Indonesia. Kami memiliki staf analisis lawan yang begitu kuat, jadi kami memahami segalanya soal apa yang akan terjadi di lapangan nanti saat menghadapi Indonesia. Ia juga menambahkan, saya tidak akan merincinya satu persatu, tapi saya sudah memeriksa semuanya, bahkan selama proses pendekatan pemain naturalisasi Indonesia, itulah ungkap Yamamoto, yang dikutip dari media Jepang. Dan yang membuat publik terkejut adalah, ternyata kerangka para pemain naturalisasi pemain Indonesia, memiliki kualitas yang hanya sedikit di bawah timnas Belanda, jika para pemain Indonesia mampu bermain secara tim dengan baik dan padu. Bahkan Jepang mulai khawatir jika itu sampai terjadi. Jepang akan merasa sangat malu jika sampai mengalami kekalahan dari Indonesia. Di sisi lain, timnas Indonesia memiliki potensi cukup besar untuk mengalahkan Jepang, dan ternyata, faktor chemistry hingga bongkar pasang pemain jadi problem utama timnas Indonesia untuk saat ini. Tak hanya berpotensi bisa saling mengalahkan, bahkan, keseriusan Jepang untuk menghadapi Indonesia, sudah berada di titik, di mana para pemain Jepang benar-benar butuh dukungan di stadion untuk meningkatkan moral para pemain Jepang saat menghadapi tuan rumah Indonesia yang sedang kesakitan yang sangat bertekad meraih poin atas Jepang. Buat murka netizen Indonesia, media China memberitakan, bahkan mendoakan timnas Indonesia seperti berikut. Media asal China Sohu, mendoakan, bahkan mereka juga sangat yakin bahwa timnas Indonesia akan dibantai Jepang di kandangnya sendiri di Gelora Bung Karno, pada match kelima kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang sudah diketahui, pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang, akan menjadi pertandingan yang begitu penting bagi Indonesia, sebab, Indonesia sudah melewatkan kesempatan emas, saat menghadapi China di Qingdao Stadium. Untuk laga kali ini melawan Jepang, menjadi laga yang sangat krusial, skuad Garuda dituntut agar tidak sampai kalah dari King of Asia Jepang, bahkan, PSSI menuntut tim besutan Sintayong harus mampu meraih poin, entah 1 poin, atau bahkan 3 poin dalam laga berat namun penting tersebut. Sejauh ini, timnas Indonesia baru mengoleksi 3 poin klasemen sementara grup C, hasil dari 3 kali seri dan sekali kalah. Adapun kekalahan itu justru didapat saat Indonesia bertandang melawan tim juru kunci China dengan kekalahan 2-1. Media China Sohu menyebut, timnas Indonesia dan Bahrain merupakan saingan utama China dalam memperebutkan posisi keempat besar, demi dapat lolos di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sohu menyebut bahwa, timnas China akan berusaha habis-habisan untuk mengalahkan Bahrain pada tanggal 14 November mendatang. Tak hanya mengincar kemenangan saat menghadapi Bahrain, media China Sohu bahkan mengatakan, jika China mampu mengalahkan Bahrain, maka China akan langsung merangsak naik ke urutan 4. Sohu juga menyebut, sebab di pertandingan lain bisa dipastikan, Jepang dengan mudah akan mengalahkan Indonesia di kandang mereka Gelora Bung Karno. Berikut kutipan media Sohu tersebut. Peluang Indonesia untuk meraih poin sangat kecil, sebab mereka akan menghadapi tim paling kuat di Asia Jepang. Situasi ini akan jadi kesempatan bagi China untuk melepaskan diri dari posisi juru kunci klasemen grup. Jika China mampu mengalahkan Bahrain, tidak hanya membuat China naik 1 tingkat, tapi juga akan langsung naik ke posisi keempat menggeser Bahrain dan Indonesia. Demikian ulasan Sohu. Media China itu memprediksi timnas Indonesia hampir bisa dipastikan kalah dari Jepang. Bahkan media China Sohu juga mengatakan, Indonesia tidak berpeluang lolos ke babak keempat. Berikut kutipan media China Sohu. Kemungkinan besar, Indonesia yang merupakan rival utama China sekaligus Bahrain, Indonesia dalam perebutan posisi keempat akan kalah dari Jepang. Mereka tidak akan memiliki peluang untuk lolos ke urutan 4 babak penyisihan grup selanjutnya, demikian ulasan Sohu. Dari berita media China Sohu tersebut, membuat netizen Indonesia murka dari pernyataan China yang menganggap Indonesia tidak memiliki peluang, namun tak sedikit yang juga merasa optimis, untuk langsung membuktikan pada China. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, tim mana yang akan lolos atau bahkan menembus Piala Dunia, Indonesia, China atau bahkan tim kuat lainnya yang justru akan terlempar ke bawah. Mengingat grup C merupakan grup paling berat, semua negara berpotensi saling geser-menggeser, bahkan setiap tim berpeluang saling mengalahkan satu sama lain, semakin menarik untuk dinanti.
Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.